Halo guys. Oke, di video pertama kali ini kita akan membuat podcast. Perkenalkan, nama saya Andi Rahmat Hidayat. Perkenalkan, nama saya Audi Hafida. Nama saya Lengis Maulid. Oke, jadi topik kita hari ini adalah, tahu nggak yang lagi viral saat ini di Majalengka? Apa? Ini Bang, jalan rusak. Betul, jalan rusak. Oke. Jadi topik kita kali ini adalah Jalan Cikijing Majalengka rusak. Kenapa sih jalan itu bisa rusak gitu? Apa sih penyebabnya? Kalau dari saya sendiri ya, menurut pandangan dan sudut pandang saya mengenai kenapa jalan bisa rusak gitu. Mungkin karena yang pertama ada cuaca gitu. Oke. Cuaca itu sangat berpengaruh ya kepada ya rusaknya jalan. Selain itu juga mungkin karena itu jalannya sering dilewati gitu, terutama dilewati oleh mobil-mobil besar gitu. Ya mungkin berat gimana gitu. Ya, ada truk yang suka bawa Ya. batu alam. Ya. Saya sering lihat. Dan ada mobil tank yang bawa ini bensin ya. Iya, SPBU. Kan berat juga ya kan. Selain itu juga mungkin kontur tanahnya juga bisa Hmm. mempengaruhi. Mungkin itu dari sudut pandang saya. Oke, menurut Audi? Kalau menurut saya air. Fenomen air itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun gitu. Ibaratkan gini aja, kita melihat tetesan air yang terus menetes ke sebuah benda, itu kan bendanya itu bakal bolong atau gimana. Iya. Itu sih kalau menurut saya air. Lalu jadi lebok. Iya. Iya. Oke. Jadi lebok ya. Oke. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau jalan rusak itu kenapa sih sering yang itu aja gitu? Karena kalau yang saya lihat nih, ada yang hiung, tahu nggak hiung sih? Banyak pohon-pohon gitu. Jadi jalannya itu jadi gelap gitu, walaupun di siang hari gitu. Nah, jalan rusaknya itu di situ-situ aja gitu. Jadi ada yang bolong-bolong, nggak rata, nggak mulus ya kan. Ada yang jadi naik dikit, ya jadi kalau kita meleng dikit, jadi kalau tarik gitu lagi ngebut, jadi jelas Sama rusak. ya, Masa gitu, saya malenya. Naik kuda. Nah, jadi itu solusinya tebang ya, ditebang Bisa ya. Jadi terus diperbaiki lagi karena ada juga yang terjadi gitu. Saya lihat sudah diperbaiki, rusak lagi. Diperbaiki lagi, rusak lagi. Ya nggak lama kemudian itu. Nah, terus ditebang tuh di pohon-pohonnya. Nah, alhamdulillah jadi lumayan lama lah, jadi nggak diperbaiki lagi. Jadi ya gitu. Kira-kira ada nggak sih gitu tipsnya supaya biar si jalan itu nggak cepat rusak? Gimana sih gitu? Jadi menurut saya bukan orang konstruksi, bukan siapa-siapa, cuman saya ingin berargumentasi aja terhadap topik pembicaraan ini. Kalau menurut saya dari ini ya bukan pemilihan presiden, pemilihan ke kualitas aspal. Nah itu kayak misalkan kita tuh harus jangan sembarang milih aspal gitu. Kayak misalkan aspal itu kan harus melewati beberapa tahapan itu kan ya, harus dibakar dulu atau gimana gitu. Nah itu jangan asal puruluk aja. Berarti pemilihan orang juga harus diketatin ya. Nah itu Karena harus oleh tenaga ahli juga ya kan. ya. Nggak boleh sembarang orang gitu pekerjaan gitu. Harus oleh tenaga ahli biar gak cepat rusak, biar ada tahu nih trik-triknya gitu. Kalau ngaspal itu harus gini biar air tadi kan rusak jalan itu kan air, biar airnya ke pinggir. Harus nggak ada nggak aliran. diam di tengah jadi becek gitu. Iya. Harus ada aliran irigasi juga buat airnya. Kalau dari saya sendiri sih mungkin susah juga kalau misalkan jalannya itu misalkan jalan utama gitu yang banyak dilalui gitu. Susah sih. Mungkin kalau cepat rusak itu ya harus dari yang pemeliharanya harus selalu lihat lagi observasi kalau rusak ya tindak lanjuti gitu. Jalan raya juga ya kan harus selalu diperhatikan gitu. Nah, kalian pernah lihat gak sih keresahan masyarakat di sosial media tentang jalan-jalan ini? Kan lagi viral nih, suka banyak postingan tentang update jalan gitu, atau kata-katanya di captionnya gimana gitu. Suka lihat gak gimana itu keresahannya? Kalau saya gini ya, pernah lihat di salah satu akun Instagram ada baligo Ya. tulisannya tuh jedak jeduk bukan hanya TikTok tapi jalan Cikijing Majalengka juga. Wah, jeduk. betul. Aduh, itu yang saya pernah lihat. Terus rame tuh orang-orang pada komen, wah iya bener ya. Gitu. Yang bersamanya kayak Audi gitu ya, banyak gitu masyarakat yang ngevideoin, ngefotoin jalan-jalan rusak gitu. Iya. Terus di upload mungkin di akun bisa Instagram atau Facebook ya, tapi kebanyakan yang di Instagram nge-tag di base kok gitu. Ya. Kalau nggak salah ya akunnya ya Soksenin.com. ya sering kadang-kadang suka ada lihat gitu yang kayak gitu. Sampai ada pernah lihat yang kayak gini
ada pohon pisang yang ditanam di tengah jalan. Dan kita lihat di Facebook. Nah, si fotonya itu yang pohon pisang di jalan ditanamnya. Dan captionnya, ya kagok edan katanya. Kita patungan aja lah. Kalau yang punya bibit padi, ayo kita tanam. Bibit pisang, ayo kita tanam patungan aja katanya. Gitu. Kagok edan. Karena nggak dibenerin jalannya gitu. Udah lama. Aduh. Jadi kan bikin macet juga. Jadi perjalanan juga jadi lambat, yang tadinya cepat gitu. Jadi ya banyaklah keresahan warga gitu. Nah, setelah banyaknya konten-konten berkeliaran di Majalengka ini tentang jalan rusak, dan akhirnya pemerintah juga ada responnya. Saya dengar-dengar nanti minggu depan bakal ada perbaikan jalan nih. Nah, gimana nih tanggapannya menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri bagus sih ada respon dari pemerintah gitu. Nah, keren lah, tapi ya kita lihat ke depannya apakah progresnya seperti apa gitu. Oke, ada teman? Ya kalau menurut saya gini ya betul kayak seperti apa yang tadi Lingga bicarakan. Tapi yang patut saya pertanyakan itu kenapa harus nunggu viral dulu gitu. Nah, Jadi kayak misalkan, wah ini nih udah viral, udah banyak dibicarain oleh netizen, terus sampai akhirnya para pemerintah turun tangan gitu. Kenapa kok enggak langsung gitu, sadar diri lah intinya. jadi itulah kita harus memanfaatkan sosial media ya. Buat yang followersnya banyak bisa langsung update tentang jalan rusak gitu, biar langsung viral, langsung banyak tahu di mana-mana, dan langsung gercep diperbaiki gitu ya kan. Bisa jadi alat demo. Iya, demo sekarang bisa di sosial media, nggak harus datang langsung ke gedungnya gitu. Ya bisa menyampaikan aspirasi. Iya, demo kecil-kecilan lah. Jadi buat yang punya koneksi banyak nih sosial medianya, subscriber banyak, followers banyak, ya bikinlah konten jalan atau bisa mereview jalan Cikijing ke Majalengka mungkin full tanpa cut-cut. Oke, mantap ya. Yang setelah banyak komentar dari para netizen, fasilitas elit, jalan mulus sulit. Bukan hanya TikTok yang jedag-jedug, tapi jalan Cikijing Majalengka pun jedag-jedug. Mau tahu rasanya gimana? Mari kita cobain. Nah, buat kalian yang suka-suka terabas gitu, jangan jauh-jauh ke Ranca Upas. Cobain aja jalan Majalengka Cikijing. Insya Allah, sobrekan lepas. Nah, tapi terlepas itu semua, kita itu nggak menyalahkan semua pihak manapun ya kan. Ini hanya opini saja, pendapat kita. ya. Kita bukan ahli, kita sekedar bersuara saja. Karena kata-kata yang paling diingat oleh saya yaitu kata-kata kaprodi kita dari pas awal masuk, yaitu adalah bicaralah maka kamu akan dianggap ada. Nah, saya dengar-dengar juga wakil gubernur itu survei ya dari Cikijing Komaja itu, dan dipoto juga di ikonik yang viral itu, bukan hanya TikTok yang jedag-jedug, tapi jalan Cikijing Majalengka juga. Nah, ini ada videonya nih yang lagi wawancara ya. Ya, boleh kita nanti tampilkan di sini ya. Ya. Baik. Jadi jalan ini selalu diteriakin oleh masyarakat. Masyarakat jarang berteriak puskesmas, jarang berteriak sekolah, ataupun yang lain, selalu jalan dan jalan. Nah, Tadi katanya masyarakat itu sering sekali berteriak tentang jalan katanya. jalan terus ya, Ya. Katanya jarang berteriak tentang sekolah, puskesmas gitu, dan fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Nah, ya kita lanjut lagi nonton. Pemerintah dalam rangka membangun kebutuhan masyarakat tidak hanya satu bidang, tapi sesuai dengan tupoksi kami membangun pendidikan, membangun kesehatan, membangun ekonomi, termasuk infrastruktur. Jadi jangan ada anggapan jalan butut pemerintah tidak membangun, jalan rusak pemerintah tidak membangun. Cuma seandainya kalau ada jalan yang rusak, ini hanya menunggu waktu peningkatan jalan, waktu perbaikan jalan. Seperti yang sekarang ada di jalan Majalengka Cikijing. Kemarin masyarakat sudah demo biasa menanam pohon pisang di tengah jalan dan yang lainnya. Harapan kami tidak begitu. Kalaupun ada keinginan, kan di sini ada kepala desa, ada kecamatan, sampaikan saja seperti itu. Insya Allah kami pun merespon, karena pemerintah hari ini adalah pemerintah yang bottom up, tidak top down lagi. Keinginan masyarakat adalah keinginan kami, ego masyarakat adalah ego kami. Nah, jadi guys, jangan melulu soal tentang jalan terus. Jadi pemerintah juga bukan hanya satu bidang jalan doang gitu. Jadi ada sekolah dipikirkan juga, puskesmas dan lain-lain. Nah, untuk jalan hanya untuk butuh waktu saja katanya gitu, untuk diperbaiki gitu. Nah, katanya juga minggu depan bakal diperbaiki. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ya, Agung. semoga lancar, oke. Dan lebaran nanti juga semoga di jalan rayanya Cikijing Majalengka lancar. Sudah mulus ya. Iya, oke. Nah, itulah manfaat dari sosial media itu guys. Jadi kita juga bisa demo di sosial media. Jangan hanya tadi juga
diharapkan jangan demo menanam pisang di tengah jalan. Iya. Katanya. Ya, hanya butuh waktu. Bisa sampaikan saja aspirasinya ke kepala desa. Kepala desa. Nanti juga mereka bakal dengar gitu. Sampaikan lagi ke atasannya, sampai ke gubernur gitu, nanti tindak lanjuti gitu. Ya, seperti kata-kata di Kadipaten, jalan mantap, ekonomi lancar. Gitu. Oke, ngomong-ngomong ekonomi lancar nih, Iya. jalan rusak ini berpengaruh nggak sih ke usaha atau ke UMKM? Apakah omsetnya turun gara-gara jalan rusak? Menarik. Menarik. Tapi tunggu di part 2.